Baik, salam jumpa kembali pada perkuliahan atau materi belajar kita tentang animasi pemodelan 3D 2, yaitu 3D karakter. Ya, pertemuan kali ini melanjutkan modeling karakter ya. Dalam hal ini kita ambil contoh karakter imajiner, yaitu alien ya. Jadi kita punya desain seperti yang sudah kita rencanakan pada pertemuan awal ya, seperti ini. Dan di imajinasi kita ya pasti punya gambaran tentang perwujudan 3D-nya. Ini tampak sampingnya ya. Jadi kalau sudah jadi 3D-nya berarti ya selesai ya. Nah, tapi kalau nanti di pertemuan yang akan ke depan ya, kita membuat karakter ini menjadi sebuah 3D ya. Kalau ini kan sudah jadi ya, low poly, targetnya itu low polygon seperti yang tampil pada screen ya. Kalau ini rencana sudah selesai ya. Kalau kita masih berupa prototipe, tampak depan, tampak samping. Ya, ini dia di file yang terakhir kita simpan ya. Ini kita simpan sebagai, nah ini sekarang kita build kaki ya. Nah, jadi supaya nanti bisa memulai jika kita akan belajar mulai dari plan reference ya. Nah, itu bisa membuka file yang relatif tidak merusak ya proses dari progres kemajuan kita saat berlatih membuat karakter. Nah, ini sekarang kita punya badan ya yang mana nanti kita akan build kakinya. Nah, ini seperti ini, tinggal di ya seperti ini ya. Ini yang bagian sisi dalamnya ini nanti akan kosong, akan nanti disambung dengan bagian tubuhnya yang sebelah ya. Nah, ini kita zoom ke bagian bawah sini. Kemudian kita masuk ke sub objek. Nah, ini poligon. Ya, ini jangan semua, pilih satu poligon yang bawah. Ya, kemudian kita tinggal scroll. Nah, kita cari, nah ini cut ya, cut. Ya, nah ini akan kita potong. Nah, ini nanti dari sini ke sini. Kan ini untuk membuat kakinya ya. Coba kita lihat dulu bagian depannya ya. Nah, ini. Nah, nanti kan kita mau membuat kaki ya. Ya, walaupun ini apa ya, di sini modelnya ini kakinya sangat ya masih tipis ya. Nanti kita buat ya perkiraan di sini saja, ini cukup ya. Kita aktifkan viewport perspektif, klik kanan gitu aja ya. Kemudian kita zoomnya pakai mouse tengah itu ya. Kemudian kita pilih sub objek polygon, terus kita pilih yang mau dikerjakan atau dimodif, kemudian kita pilih cut. Nah, ini kita tinggal potong saja ya dari sini terus ke sini ya. Nah, ini sudah jadi dua poligon ya. Ini kalau mengakhiri ya klik kanan nih. Nah, klik kanan. Nah, ini kita sudah punya, klik kosong dulu. Nah, ini kita punya dua ya gitu ya. Kita lanjutkan di bagian yang hasil kreasi poligon hasil cut. Ini ada namanya adalah extrude. Extrude itu untuk membuat permukaan satu poligon ya. Nah, ini ada dua, satu
yang kotak dialog, yang satu ini extrude button ya. Ini yang coba kita kotak dialog. Nah, ini kalau kotak dialognya ini yang versi 13 seperti ini ya. Ini kan ada angkanya ya, ini ya. Nah, ini ada angkanya. Nah, ini tinggal dibuat berapa ya. Extrude bisa juga minus ya. Kalau minus berarti ke atas gitu. Ya, misalnya kita buat sekitar 3 gini ya. Oke. Nah, ini kalau kotak dialog. Nah, ada juga yang button itu tadi ya, yang button. Yang button ya, kita coba dulu untuk menempatkan plane referensinya supaya bisa dilihat sebagai referensi ya. Karena nanti akan kita build panjang kakinya ini ya. Nah, ini extrude, sekarang yang button. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini 1 ya, 2 ya. Terus ya, 3 misalnya ya. Nah, ini 1, 2, 3. Klik kanan bisa ini, atau ada buttonnya klik lagi juga bisa ya. Nah, sekarang kita akan buat kakinya. Ini kan baru telapaknya ya, ini yang mau kita buat. Nah, ini kan kita baru buat kakinya ini ya. Nah, sekarang telapaknya. Kalau mungkin di desainnya ini agak kakinya seperti kartun gitu ya, membuka ke samping ya. Tapi kita berimajinasi saja bahwa ini kakinya nanti ke depan. Nah, nanti referensinya di gambar yang depan. Nah, ini gambar yang depan nih referensinya. Nah, kakinya yang dipakai ini. Ini kan kalau kita ideal ya, idealnya ya, kita ini ya ndak bisa ini kakinya kan ini menyamping begini dari tampak depan ya. Dari tampak depan kan nyamping begini ya. Nah, sedangkan dari tampak left kiri ini ke depan. Nah, ini yang betul yang mana ya? Ini imajinasi kita aja. Saya mau perbaiki dulu ini pembagiannya agak ya lebih, karena kan kanan kirinya kan kita sambil live ya, live itu melihat kanan kiri. Bisa juga tangannya itu melihat ke left, tapi ya tangannya melihat tangannya di kerja perspektif mata, bisa juga melihat ke left dan front ya. Nah, ini seperti itu ya. Ini kita lanjutkan, saya masuk ke poligon yang membentuk tapaknya ya. Ini kita extrude 2 bagian aja. Yang ideal jadi pengukuran itu sebetulnya adalah ininya ya, box-boxnya ini kurang lebih ukurannya sama gitu loh, tidak beda jauh ya. Nah, kecuali ini kan nanti ada maksud ya, ini untuk animasinya ya. Nah, ini saya extrude. Nah, ini sambil lihat ke left ya, tapi tangannya bekerja di perspektif. Nah, ini 1, 2 ya, gini aja mungkin ya, sudah jadi. Sekarang langkah berikutnya adalah kita mengatur vertexnya ya. Vertexnya ini supaya sesuai dengan desain ya, awal. Ini kalau tidak kelihatan seperti di pertemuan yang sebelumnya ya, kita ntar ini supaya Anda lihat klik ya, kliknya objek properties yang ini loh, yang see through nya ini diaktifkan gini loh. Nah, ini kan kelihatan tembus pandangnya ya. Ya, ini coba kita edit vertexnya sesuai dengan desain. Ini masih kalau yang muda-muda ini mata masih jeli ya. Nah, ini ya, ini kita sesuaikan dengan desainnya ya.
Ya, gini. Ini kurang turun semua ya, enggak apa-apa, ini begini. Ya. Ya, ini ya diusahakan ini semaksimalnya sesuai dengan desain karakter yang sudah kita polakan sebelumnya ya. Nah, ini. Ya, selanjutnya ya kita atur sedapat mungkin semaksimalnya itu sesuai dengan referensi yang sudah kita desain sebelumnya ya. Nah, ini kita putar. Ini tombol orbitnya saya yakin Anda sudah paham ya, tombol orbitnya. Ini termasuk bagian 3D ininya ya. Tapaknya itu. Nah, ini agak trik ya. Nah, ini mungkin ya gini desainnya ya. Ya. Terus yang tengah sini ya. Nah, ini. Ya, kan ini kakinya menggembung ya. Jadi referensi ininya kita manfaatkan untuk dimensi gembungan kakinya ini ya. Nah, ini. Ya, coba kita lihat. Ya, begini ya. Kira-kira, ups, ya ini di belakang ya, belakang. Ya, kalau sudah merasa puas lah dengan hasilnya, ya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sebentar ini supaya kelihatan. Nah, ini ya, sebelah sini mungkin. Vertex-nya yang ini. Ini hati-hati saat menyeleksi ya, karena ini ignore back facing-nya kan di uncheck, bisa jadi yang belakang ikut terseleksi ya. Ya, ini disesuaikan aja. Ya, ini aja lah, sudah puas ya dengan hasilnya ya. Baik, selanjutnya kita akan membuat bagian tangan ya. Kita save dulu. Save as-nya sebagai build tangan ya. Nah, ini nanti disesuaikan sendiri. Nah, tangannya itu bagian, saya zoom semua ya. Nah, bagian sini. Nah, ini kemarin kita bisa buat supaya kotaknya tidak mengganggu itu ya. Selection bracketnya ini. Nah, bracketnya yang hilang. Jadi fokus ke
box yang sudah ada yang mau kita build ya. Ini seperti bagian kaki tadi ya, kita cut. Nah ini kan tangannya ini ya, sebentar kita zoom dulu, saya ya ini ya, atau ya kita sesuaikan dulu mungkin ya, supaya nanti ya ini ya. Nah ini nanti kita mau buat ininya, bagian tangan ini cut ya. Nah ini potongannya dari ya kira-kira aja sini, nanti bisa dipindah ininya ya, kita bisa pindah vertexnya kalau tidak sesuai. Ini klik sini, klik sini ya. Kalau sudah ini klik kanan untuk mengakhirinya ya. Saya klik ruang kosong. Nah ini kan sudah ada 2. Oh ini kurang ya ternyata ya, kurang ke bawah ya, ini makanya kayak vertex ya. Nah, ini yang bagian ini ya. Nah ini kan kurang ke bawah sini tadinya ya. Ya ini ya, ini kita extrude ya, extrude. Nanti kita coba yang bevel ya. Ini kita extrude ya, begini ya. Kemudian kita putar karena ini kan tangannya ke sini ya. Nah ini sini kita putar. Atau berarti ya kurang ke bawah ini ya. Ya tidak apa-apa, nanti kita atur di langkah berikutnya. Nah kemudian bevel. Nah kalau bevel itu extrude dan memberikan efek bevel namanya. Nah ini ya, efek bevel. Gini kita bevel lagi sampai ke bagian ini ya. Kemudian ini agak besar gini. Oke, ini kita bevel, kita kecil begini. Terus ya kita lihat mata ke sini ya. Terus kita bevel lagi ke sini untuk membuat tapaknya ini ya. Ini ya. Terus ya, kita bevel sampai ke sini. Ya, coba kita evaluasi hasil building ini ya. Yang tangan aja ya. Nah ini. Nah, jadi ada bagian ini 1, 2 ya, 3, 4 mengecil, terus ini membesar. Nah ini kurang ini ya. Ini tapak tangannya kita bagi 2 harusnya ya. Ya kita bevel kembali. Kita lihat bagian ini masih terseleksi yang terakhir ya. Ya ini di sini dulu ya, besar ya, kemudian lagi ini mengecil ya, seperti ini ya. Kita hitung poros atau suku atau bagian tangannya ya, ada ini 1, 2, 3 ya, terus
45 ya, ini 67 ya, 67 ya. Baik, kita sekarang akan membentuk jempolnya ini ya. Ini sebetulnya extrude-nya kurang persis ya ininya ya, bagiannya ya. Nah, ini ke sini harusnya ya. Nah, ya ini ke, ya ini jempolnya ini ya. Nah, ini kita buat di sini ya. Nah, ini. Nah, ini kita extrude ya nanti ya. Nah, kita extrude. Nah, yang penting di jempol ini adalah 3 suku aja ya. Yang ini. Nanti mungkin di tampak depan ya, sambil mengontrol di tampak atasnya ini ya. Ini mungkin saya mau buat supaya agak ya, boleh aja desainnya Anda sesuaikan sedapat mungkin dengan apa namanya, referensi ya, referensi yang sudah kita buat. Jadi nanti pada intinya jempolnya itu terdiri dari 3 suku ya, 3 suku, 3 ruas, 3 ruas. Ya, ini kita extrude ya. Nah, kalau pakai bevel enak ya, bisa langsung mengecil. Kalau pakai ini Anda pakai select and uniform ini bisa juga ya. Ini diperbesar perkecil ya. Extrude. Nah, ini ya bebas saja, Anda mau pakai tool bevel atau mau pakai tool extrude ya. Nah, ini. Nah, ini kalau mau wah kok kurang pas ya. Nah, ini berarti kita pakai, nah ini select and uniform. Nah, ini. Tapi uniformnya di bagian sini. Nah, ini bisa diatur lah kita. Nah, ini terus kita select in uniformnya, ini klik kanan aktifkan. Nah, ini seperti ini. Atau tadi wah ini harusnya belok ya. Nah, ini berarti kita pakai select and uniform nih ya, nih. Atau langsung ke 3-nya ini tadi ya. Ini bebas saja nih apa metodenya ya. Boleh pakai apa, bevel tool atau pakai 2 kali tool begini ya, boleh ya, seperti ini. Pakai feeling saya ini sesuai atau saya. Ini kalau kurang ya di kecil gini ya. Ini juga kalau dari atas kan ini karena tadi modelnya tidak simetris ya, titik vertexnya ya boleh aja ini disesuaikan ya menurut ideal Anda seperti apa ya. Nah, ini tangannya kan ini juga tidak ada panduan ideal ya tentang apa, bagaimana bentuk si alien itu ya. Ini
mungkin begini saya merasa lebih oke-nya gitu. Ya, ini kan dari atas ya, dari atas ya, mungkin Anda merasa ini mungkin harus simetris gitu dengan boxnya ya, ya boleh aja, bebas ya ini ya, sesuai dengan desain dan imajinasi masing-masing. Dan ini Anda kalau saya sarankan mouse-nya juga harus yang enak ya. Kalau mouse-nya yang akurat lah ya gitu ya. Nah, ini. Ya ini seperti ini. Gimana ya di feeling Anda sendiri ya. Kalau memang mau mengerjakan yang ideal betul ya, boleh aja ini disembunyikan dulu ya bagian bagian dari referensinya, plane referensinya ya. Wah ini sudah oke. Bisa juga, wah sini saya harusnya simetris juga Pak, ya boleh aja, ini bebas. Box gitu loh ya, kalau ini kan tidak box ya, karena memang kontur dari benda awalnya kan ya seperti ini. Ya ini saya juga enggak simetris sekali ya. Ya bebas. Nah seperti ini bentukannya. Jempolnya juga enggak sesuai serta-merta dengan yang ada ya. Ini kan jempolnya ke bawah. Nah ini nanti ya tinggal diputar kalau mau pakai gerakan apa, misalnya animasi jempolnya memutar ya. Nah, ini harusnya kan ada tampak atas ya kalau mau memang bagus, betul ya. Nah ini harusnya ada tampak atas. Ya baik, saya rasa ini dulu untuk modeling tangannya ya. Baik ya, demikian tadi latihan kita pada pertemuan kali ini, yaitu membentuk kaki dan tangan ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jangan lupa setelah hasilnya jadi ya, kita save ya, save. Nah ini ya, ini kakinya terpisah, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan imajinasi atau Anda punya improvisasi mungkin lebih baik untuk bisa menjadi sebuah karakter 3D. Baik, demikian tadi ya praktikum kita yang secara langsung saya sematkan beberapa teori-teori terkait. Yang pertama, summary atau rangkuman kita yang sudah pelajari adalah kita mengedit atau modeling menggunakan subobjek poligon ya. Subobjek poligon bisa di-cut ya, jadi poligonnya menjadi 2 ya. Kemudian poligon juga bisa di-extrude ya. Ya, jadi extrude mengikuti desain atau tampak depan yang sudah kita persiapkan sebelumnya sebagai referensi. Nah, kalau bevel ini juga modeling subobjek dari benda atau objek primitif ya, yaitu poligonnya. Nah, bevel ini memungkinkan poligon setelah di extrude itu ada scalingnya atau skala besar kecilnya ya. Jadi
terserah, ini sesuai dengan metode kita sendiri. Anda mau menggunakan extrude terus kemudian menggunakan scale ya, atau bisa memilih langsung bevel ya. Kalau bevel setelah di extrude, scale-nya masih nempel di toolnya untuk jadi opsi eksekusi berikutnya. Ya, hasil yang kita dapat, nah sekali lagi ini sesuai dengan ya feeling ya, atau perasaan atau jiwa artistiknya masing-masing ya. Mau misalnya kakinya didesain seperti itu, nah kemudian di modeling 3D, wah ini harusnya saya bisa lebih dramatis ya kakinya. Kalau ini kan kakinya masih menggunakan simetris ya, mungkin ini kakinya bisa lebih lebar ya ininya, ujung tapaknya ini. Nah ini desainnya sekali lagi namanya juga referensi dari 2D menjadi 3D. Ini kebebasan ada di kita sendiri sebagai desainer 3D-nya. Ya baik, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Siapkan diri untuk bisa praktek ya, mengikuti step by step sehingga nanti bisa membuat animasi 3D karakter.